Shalom jemaat yang dikasihi. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan ibadah akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saat teduh dimulai dan instrumen Allah berada di bait sucinya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sekali lagi shalom buat jemaat sekalian. Begitu besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita masih boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Mari teman-teman saya undang, jemaat sekalian saya undang untuk menyanyikan lagu pertama yaitu Diam di Hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, membawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita akan pujian dari awal sebagai bentuk doa dan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu.
Pak Peter untuk berdoa. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk kasih anugerah-Mu yang sudah menghimpunkan setiap kami boleh datang ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau, ya Tuhan. Inilah kesempatan yang sangat istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau layakkan, kuduskan, ampuni segala dosa kami, sehingga kehadiran kami, penyembahan kami boleh berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong setiap kami, bila ibadah kami ini sungguh berkenan kepada Engkau, ya Tuhan, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Pimpin seluruh ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Maksudnya tetap dalam keadaan sikap berdiri. Mari sama-sama kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita boleh bersyukur, Tuhan tetap menyertai kita, walaupun di tengah masa-masa yang berat bagi sebagian orang, tapi kita bersyukur juga Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita sama-sama angkat sebuah pujian. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, dan tidak ada hal yang dapat menandingi kuasa Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, itu boleh mencerminkan apa yang Tuhan mau. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau
Tiba saatnya kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat ke-28 sampai ke-40. Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 sampai 40. Saya akan bacakannya bagi jemaat sekalian. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati." Maka kembali Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan seorang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk mempersiapkan diri terlebih dalam lagi, untuk kita sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian hidup bagi Kristus. Berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah kurasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa,
menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Sekali lagi, ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Kami persilakan hambanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan. Shalom. Saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinode GKJ, Gereja Kristen Jakarta, yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada live streaming minggu ini. Secara khusus, saya berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah pada saat ini, yang mengikuti ibadah streaming ini. Kita tahu di tahun 2021 masih dalam suasana pandemi, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua ini untuk membentuk kita, untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Dan berdoa supaya Tuhan akan menolong supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Doa kami buat para hamba Tuhan, Majelis Diaken, Sinode GKJ, dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan akan kiranya memelihara dan menuntun selalu di dalam masa-masa yang berat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami mengerti dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang kekasih, minggu ini kita akan membahas tema hidup menurut prinsip kebenaran. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 40. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Ayat yang ke-30. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat,
kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah engkau supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan akan membuat kita diberkati Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kekasih, sebagaimana yang saya katakan, tema kita minggu ini adalah hidup menurut prinsip kebenaran. Izinkan sebelum saya melanjutkan perenungan ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Pernahkah Bapak Ibu melihat orang lain melakukan kesalahan, entah itu keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang bekerja dengan kita, teman sekerja kita, melakukan kesalahan, tetapi ketika kita menasehati, dia tidak mau menerimanya. Saya rasa kita semua punya pengalaman seperti itu. Ada lagi pertanyaan kedua yang saya ingin ajukan. Pernahkah Anda sendiri, Bapak Ibu Saudara sendiri, mengalami konflik dalam diri, di mana Bapak Ibu memegang kebenaran, tetapi Bapak Ibu ingin dan mengalami situasi di mana Bapak Ibu harus melanggar kebenaran yang Bapak Ibu pegang. Saya rasa kita semua bergumul tentang hal itu di dalam diri kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang kekasih, minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena kata Yesus bahwa kita orang percaya harus hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di dalam Yohanes pasal 8. Itu maksudnya adalah sebuah ekspresi bahwa mereka yang hidup di dalam kebenaran akan terlepas daripada kutuk dosa
murka Allah, dan pada saat yang sama dia akan memiliki kebahagiaan dalam kehidupan. Yang dalam Yohanes pasal 10 disebutkan, Tuhan akan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini di dalam Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 40, kita akan belajar bagaimana menghidupi kebenaran yang sejati itu. Kisah naratif atau kisah pengadilan Yesus ini, memang kita belum tiba di Paskah, nanti beberapa bulan lagi kita akan tiba di Paskah. Tapi kita membaca ini untuk melihat bagaimana ketika Yesus diadili dan dia sebelum disalibkan, kita mau merenungkan khususnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengadilan ini, untuk bagaimana kita belajar dari tokoh-tokoh ini, lalu kita menghidupi prinsip-prinsip kebenaran. Jadi metode yang kita mau pelajari sekarang adalah kita mempelajari tokoh-tokoh dalam kisah pengadilan Kristus ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat kebenaran menurut Pilatus. Di dalam ayat 28 sampai 39 ini dan seluruh pasal ini mendominasi adalah percakapan Pilatus dan Yesus, dan tentunya ada orang Yahudi. Pilatus sendiri adalah pemimpin politik, orang yang diutus di dalam pemerintahan Romawi untuk menindas dan menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, ketika orang Yahudi membawa Yesus ke tangan Pilatus, sebenarnya Pilatus menolak campur tangan ini. Dia mengatakan ini urusan kalian. Tetapi Pilatus akhirnya berjumpa dengan Yesus dan bertanya. Dan kalau kita menemukan pertanyaan yang diajukan dalam ayat yang ke-38, dia bertanya, apakah kebenaran itu? Bahkan kemudian di ayat berikutnya dia menemukan fakta, tidak ada kesalahan. Bahkan dengan kata lain, dia menemukan kebenaran. Namun apa yang terjadi? Ia tetap menyerahkan Yesus ke tangan orang Yahudi untuk kemudian Pilatus menyesah dan menyalibkan, orang Romawi menyalibkan dia. Nah saudara, apa yang menjadi pelajaran dari tokoh Pilatus ini? Ternyata Pilatus sudah menemukan kebenaran, tetapi tunduk kepada kebenaran orang banyak. Dengan kata lain, dia ingin mempertahankan kepentingan politiknya. Dia menemukan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak menguntungkan. Dia hanya mau mempertahankan kebenaran kalau itu menguntungkan bagi dia. Hari ini kita bisa belajar, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dengan live streaming ini. Apakah kita mau memegang kebenaran kalau itu hanya menguntungkan kita? Bagaimana kalau kita menghadapi masa sulit dan masa berat seperti ini? Apakah kita siap tetap memegang kebenaran yang sejati? Pilatus tidak. Tapi kami berharap jemaat Tuhan tetap memegang kebenaran walaupun situasinya saat ini tidak menguntungkan. Orang yang kedua yang mau kita pelajari adalah kebenaran dalam tanda petik menurut orang Yahudi. Ayat 28 dan kita temukan di ayat yang ke-40. Orang Yahudi ini menyerahkan Yesus. Dia menyerahkan Yesus karena dia menyatakan bahwa Yesus telah menghujat Tuhan. Dan ayat 40 dia melakukan hal yang sangat fenomenal. Bahkan penjahat dia bebaskan. Yesus justru dia harap dan dia tuntut untuk disalibkan. Saudara, padahal orang-orang Yahudi ini, para pemimpin agama ini, sudah mengenal Yesus selama 3 tahun. Dia sudah melihat dan menyaksikan mungkin sebagiannya. Mujizat, perkara besar, karya, khotbah, dan semua apa yang terjadi. Dan mereka telah mengerti itu. Tetapi mereka memiliki jiwa kehidupan yang berbeda.
Karena apa? Mereka memegang kebenaran hanya berdasarkan tradisi dan dogma mereka. Mereka punya kelompok-kelompok Farisi, Saduki dan sebagainya. Mereka hanya berpegang pada dogma, tradisinya. Mereka tidak mau melihat kebenaran firman Tuhan yang dimana Tuhan menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Lalu mereka menolak itu. Segala nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mereka hanya mengandalkan tradisi dan mereka pegang erat. Dan mereka tidak mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan secara benar dan tepat. Hari ini banyak orang seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang yang memegang tradisi, keagamaan sangat kuat. Simbol-simbol kekristenan. Tetapi tidak menghayati kekristenan itu secara benar. Sebagai contoh, saya sering melayani di bagian Indonesia bagian timur. Ada beberapa kasus di mana ketika ada orang lain merusak simbol gereja dan simbol Kristen, mereka bisa mengeroyok, membunuh orang itu. Tetapi kehidupan mereka hari lepas hari, saudara, justru menunjukkan bahwa mereka tidak sesuai kehidupan mereka sesuai orang Kristen. Orang-orang seperti itu hidup dalam kemabukan, hidup dalam banyak sekali dosa. Tetapi ketika simbol Kristen mereka ditolak dan dipermainkan, langsung mereka marah. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Apakah kekristenan kita hari ini hanya simbol? Hanya gara-gara kita menjadi disebut Kristen, kita hanya menjadi Kristen simbol, tetapi tidak menghayati kebenaran itu. Itulah yang kita melihat dua tokoh, yaitu pertama Pilatus, yang kedua pemimpin-pemimpin dan orang Yahudi, yang menjadikan kebenaran yang tidak berdasarkan kebenaran sejati itu. Sekarang kita mau melihat yang ketiga, bagian ketiga, yaitu kebenaran Yesus sendiri. Ketika kita melihat ayat yang ke-37, dikatakan di situ, dikatakan di dalam pernyataan itu, maka kata Pilatus kepadanya, "Jika engkau adalah raja, jadi engkau adalah raja." Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak Ibu yang kekasih, dari keseluruhan ayat 37 dan konteks besar kitab Yohanes, kita menemukan kebenaran itu apa? Kebenaran di dalam Yesus artinya ada tiga. Kebenaran yang ada pada pribadi Yesus, kebenaran yang ada pada perkataan dan sabda Yesus, dan yang ketiga kebenaran itu ada pada karya keselamatan yang Yesus lakukan, yang berpuncak pada kematian dan kebangkitannya. Tiga inilah kebenaran yang dinyatakan di dalam konteks kitab Yohanes secara keseluruhan dan dinyatakan di dalam ayat yang ke-37 juga dalam ayat ini. Nah saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman Logos itu menjadi manusia. Perkataannya pun berarti pribadinya adalah kebenaran. Kemudian firman-Nya, pengajarannya, perkataannya, dan kemudian kita mengerti sekarang secara teologis seluruh firman Tuhan adalah perkataan Kristus sendiri, lalu karya keselamatannya dengan penyalibannya. Kebenaran itu dinyatakan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri, yang bisa menyelamatkan hanya Allah, dan kebenaran itu adalah anugerah semata-mata. Nah, apa implikasinya? Yang pertama, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, ketika kita mengatakan kebenaran itu ada pada pribadi Yesus,
Tuhan mau supaya jemaat GKJ memiliki relasi dengan Yesus. Itulah prinsip hidup dalam kebenaran itu. Artinya, ketika saya mau memiliki hidup yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, saya harus memiliki relasi dulu dengan pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita yang adalah sumber kebenaran, Logos, firman yang menjadi manusia. Supaya kita memahami maksud dan isi hati Tuhan. Sehingga kita akan, ketika kita belajar dari firman-Nya tentang kebenaran firman Tuhan itu, maka saudara akan mengerti bahwa ketika saudara melihat misalnya orang, keluarga, orang yang kita dekat bersalah, maka kita akan memandang orang itu seperti Yesus memandang dia. Memandang orang berdosa. Yohanes 8 misalnya, ketika ada perempuan berdosa, orang Yahudi mengatakan harus orang ini dilempar batu sampai mati. Kemudian dia membebaskannya dengan menuliskan di tanah, siapa yang tidak berdosa lempar yang pertama. Semua orang pergi. Apakah Yesus kompromi dengan dosa? Tidak. Kita melihat dia ingin menjelaskan bahwa kasih Kristus itu di atas segala-galanya. Dan dia tidak mau orang berdosa itu tetap melakukan dosa. Itu sebabnya dia berkata perempuan berdosa jangan berbuat dosa lagi. Tetapi dia ingin mengajak kita, kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka ketika saya menyatakan kebenaran, tujuannya untuk menyatakan kebenaran supaya orang lain itu bertobat. Dan ketika dia bertobat, orang itu akan diberkati Tuhan. Jadi ketika saya ingin menyampaikan kebenaran, ketika ada orang berbuat salah, dan saya hidup dalam kebenaran yang itu, bukan tujuannya supaya menunjukkan saya hebat dan orang itu tidak hebat, tetapi justru ingin menunjukkan bagaimana kasih Yesus yang besar ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mau hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan, maka miliki relasi yang dalam dengan Dia, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita berbicara tentang hidup dalam prinsip kebenaran, apakah perkataan-perkataan Yesus sudah menguasai hidup kita dan dibungkus di dalam anugerah dan kasih? Jika kebenaran-kebenaran itu adalah kebenaran Kristus, maka kebenaran Kristus itu tidak ada unsur judgment, penghakiman. Tapi perkataan-perkataan Yesus diberbungkuskan kebenaran, anugerah dan kasih. Tentu akan ada reward dan punishment yang terjadi, tetapi semuanya dibungkus di dalam anugerah. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang kekasih, ketika saya ingin menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang lain, apakah saya sudah memiliki hati yang penuh kasih? Ketika pasangan, keluarga kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin dia mengecewakan, mungkin dia memberontak terhadap kita, kita ingin menyatakan kebenaran, tapi apakah sudah dibungkus dalam kasih dan anugerah? Perkataan-perkataan yang dibungkus dalam kasih dan anugerah, itulah panggilan orang percaya. Sehingga ia tidak mengukur orang lain menurut hanya perkataan standar hukum yang ada di Alkitab. Tetapi standar itu telah masuk dalam hatinya menjadi standar Kristus, di mana Tuhan sendiri melihat orang berdasarkan kasih dan anugerah. Saudara, hal yang ketiga, ketika kita bicara prinsip hidup dalam prinsip kebenaran, adalah apakah jalan salib, jalan keselamatan itu telah menjadi prinsip kita
di dalam kita menghidupi kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Apa maksudnya? Salib berbicara tentang jalan keselamatan, tetapi salib juga Bapak Ibu yang kekasih menjadi suatu penghayatan yang oleh Paulus dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 10 dan sampai 11. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah salib Kristus dan karya Kristus memang secara jelas utamanya adalah untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu, Saudara. Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu yang kekasih, jalan salib dan jalan keselamatan itu adalah jalan di mana orang sekarang hidup dalam berbagai tantangan dan kesusahan. Dia sedang memikul salib. Dan ketika dia sedang memikul salib Bapak Ibu yang kekasih, dia sedang belajar dan berjuang. Oleh sebab itu ketika saya memiliki prinsip hidup dalam kebenaran, jangan merasa bersalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin gagal dalam mengikuti kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu segera bangkit, minta Roh Kudus menolong. Karena Bapak Ibu sedang menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu sedang belajar untuk bangkit. Jangan tinggalkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan terlalu berat, rasanya dalam dunia bisnis ini kebenaran-kebenaran itu terlalu berat untuk diterapkan. Bapak Ibu berdoa, pikul salib itu dan berkata, Tuhan tolong. Saya tidak pernah bisa sempurna, tapi tolong saya Tuhan. Mampukan saya. Begitu pula ketika ada orang lain bersalah. Kita memapah dia, menggandeng dia. Bukan hanya kata kita yang penuh anugerah, tapi pertolongan kita. Mendampingi orang-orang yang lemah iman, yang mengalami tantangan. Bukan menghakimi mereka. Bukan seperti dunia digital yang penuh dengan haters dan kata-kata kebencian. Kita harus berani mendampingi orang-orang yang mungkin sedang dalam tantangan dan melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupannya. Saudara, saya teringat akan suatu novel, kisah novel teologis yang sangat terkenal di dunia. Dari seorang hamba Tuhan bernama John Bunyan yang menulis satu novel teologis yang bernama Pilgrim's Progress atau Perjalanan Seorang Musafir. Oh Bapak Ibu, itu buku yang sangat mengesankan, buku yang dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia yang menggambarkan orang Kristen. Bagaimana dia berjalan dari from the city of destruction, kota kehancuran, menuju celestial, kota surgawi, Sion itu. Saudara, dalam perjalanan itu, dia masuk dalam kegelapan dan masuk kepada perjumpaan dengan salib. Dan ketika dia masuk menerima keselamatan di dalam Kristus, seorang namanya Kristen ini dalam novel teologis ini. Lalu akhirnya seorang Kristen ini justru ketika dia sudah percaya kepada Yesus, dia tertatih-tatih karena dia berjumpa dalam pengembara, musafir-musafir, pilgrims itu. Orang-orang yang melewati masa-masa kesusahan. Ada orang yang mengalami tantangan. Ada orang yang putus asa. Ada orang yang sinis. Ada orang yang macam-macam. Tapi ada juga orang yang beriman. Ada juga orang yang punya pengharapan. Oh, dia berjalan bersama menuju ke Sion itu, saudara. Saudara, novel itu sangat mengesankan banyak orang dan mengesankan saya. Itulah menggambarkan orang Kristen. Kita memang hidup harus dalam kebenaran, tetapi tantangan tidak pernah membuat kita terlepas karena kita percaya Yesus. Justru karena tantangan, justru karena kita mengikut Yesus, ada tantangan. Kita sedang memasuki bukit kesulitan. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, di masa yang berat ini, kita sedang memasuki namanya hills of difficulties, gunung-gunung kesusahan.
Tapi tidak ada Tuhankah di sana? Justru Tuhan ada di sana. Lewat orang-orang yang berjalan bersama dengan kita. Yaitu teman-teman yang mungkin punya pengharapan. Teman-teman yang punya iman. Teman-teman yang punya joy, sukacita. Memang dalam masa live streaming ini kita tidak bisa bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih bisa melakukannya bersama-sama dengan cara teman satu saling menguatkan bila ada kesusahan dan tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mengajak saudara bersama-sama prinsip hidup dalam kebenaran. Pandanglah karya Kristus yang ketiga. Pandanglah salibnya. Lalu kita melihat teman kita yang tertatih-tatih atau kita sendiri tertatih-tatih. Kita berdoa, Tuhan salib ini terlalu berat, kuatkan aku. Lalu saudara yang lain sedang berjalan menuju ke Sion ini. Kita berkata, ayo maju. Memang virus ini, pandemi COVID ini masih ada berat. Ayo kita maju. Kita kuat. Kita berjalan. Kamu tinggalkan kesalahan-kesalahan tetapi kuat. Kita sedang berjuang bersama-sama. Prinsip dalam kebenaran kita menyatakan salib itu saudaraku sebagai suatu perjalanan kehidupan kita. Jadi hari ini saya mengajak kita melakukan refleksi. Nah, refleksi itu apa Bapak Ibu? Ketika saudara dan saya ingin hidup memiliki prinsip-prinsip kebenaran dalam hidup. Baik untuk pegangan kita maupun juga untuk kita pakai menolong sesama kita. Supaya mereka juga hidup dalam kebenaran. Maka ada 3. Apakah kita sudah memiliki relasi yang dalam dengan Yesus? Dan dari situ, kalau saya memiliki relasi yang dalam dengan Yesus, lalu hati saya akan hidup dalam kebenaran dan menolong orang memiliki prinsip kebenaran dengan kacamata Kristus sendiri. Yang kedua, dalam refleksi, apakah perkataan Kristus dan segala kekayaannya sudah masuk dalam hidup kita? Dan kalau sudah masuk, maka waktu kita hidup dan ketika kita menyampaikannya, kita akan membungkusnya berdasarkan anugerah dan kasih Yesus. Karena kita tidak pernah sempurna. Maka kita pun jangan memakai ukuran kita dalam menyatakan kebenaran. Tetapi pakai ukuran Yesus. Yaitu kasih dan anugerah. Sehingga kita akan dipulihkan dalam hubungan dalam keluarga. Hubungan dengan anak-anak kita. Dan juga dengan komunitas dan tempat kita bekerja. Yang ketiga, apakah karya Kristus dan keselamatan Kristus sudah kita hidupi sebagai prinsip kebenaran? Artinya, dia memang sudah menyelamatkan kita, ya dan amin. Tetapi apakah karya dan keselamatan Kristus itu sudah menjadi cara kita hidup dalam perjalanan yang sulit ini? Sehingga kita dalam gunung-gunung kesusahan yang kita hadapi, kita tetap kuat memikul salib karena ada teman yang punya iman yang kuat, pengharapan yang kuat, sukacita saling menguatkan satu kepada yang lain. Itulah yang menjadi tantangan yang saya ingin Bapak Ibu renungkan minggu ini. Kiranya dalam masa kesulitan yang berat ini, kita mampu menghidupi prinsip-prinsip kebenaran itu. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu telah selesai kami sampaikan. Kiranya jemaat GKJ, dimanapun mereka berada, yang hari ini mungkin sedang menghadapi gunung-gunung kesulitan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah kesulitan mereka. Tuhan jamah dan lindungi, berkati keluarga mereka. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan mereka dari penyakit COVID dan penyakit apapun. Tuhan memelihara mereka. Dan kalau ada yang sedang sakit COVID, di dalam nama Yesus, Engkau akan jamah dan sembuhkan.
Begitu pula kami berdoa untuk Sinode GKJ, hamba-hamba Tuhan, cabang-cabang pelayanan, semua majelis diaken, berkatilah ya Tuhan. Sertailah hidup mereka, berkatilah pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami hidupi. Karena ketika kami hidup dalam kebenaran, Tuhan akan memerdekakan kami. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari jemaat sekalian boleh mempersiapkan persembahannya. Dan kita angkat sebuah pujian seindah siang disinari terang sebagai pengiring kita untuk memberikan persembahan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Baik kedua. Dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Terima kasih para jemaat yang telah memberikan persembahan. Doa persembahan minta kepada saudari Sela untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami telah mempersembahkan apa yang kami miliki, bila ini berguna bagi memperluas kerajaan Engkau di tempat ini ya Bapa. Dan ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita pulang, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kuasa, pimpinan serta pertolongan dari Roh Kudus, Allah yang Tritunggal akan menyertai, memimpin kehidupan saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.